Impal dan logis banget. Lihat kondisi jalan yang kayak gitu, kenapa uang sebanyak itu nggak dipakai buat benerin infrastruktur aja? Sesuatu yang manfaatnya bisa dirasain semua orang. Dan buat ngasih gambaran separah apa sih kondisi jalannya, sumber kami pakai perumpamaan yang kekinian banget. Katanya, jalanan di pedalaman sana tuh lebih parah dari petasan hoax di PUBG. Nah, kebayangkan? Apalagi pas musim hujan, waduh. Tapi biar adil, kita juga perlu dengerin sisi pemerintah. Mereka ngejelasin kalau bangun jalan di Kaltim itu nggak gampang dan nggak murah. Biayanya bisa super duper mahal. Jadi alokasi dananya emang rumit. Seolah-olah drama ini belum cukup panas, muncul satu detail lagi. Detail yang bikin publik makin curiga dan benar-benar jadi bensin yang menyiram api perdebatan. Dan ternyata, perusahaan yang menang tender mobil 8,5 miliar ini adalah CV Avisera. Yang anehnya, perusahaan ini lebih dikenal sebagai penyedia alat tulis kantor. Betul, ATK, kertas, pulpen, dan teman-temannya. Pertanyaan ini kan yang otomatis muncul di kepala kita semua. Kok bisa? Kenapa perusahaan ATK yang dipercaya buat ngadain mobil semewah ini? Ini benar-benar menimbulkan kecurigaan serius soal transparansi prosesnya. Akhirnya, setelah badai kritik yang begitu dahsyat, pemerintah pun merespon. Tapi, cara mereka menyelesaikan masalah ini, alih-alih bikin jelas, malah nambah lapisan kebingungan yang baru. Coba kita urutin ya. Mobil dibeli, dipakein plat merah KT1, publik marah besar, viral di mana-mana. Pemerintah bilang, oke, pembelian dibatalin, mobilnya dibalikin. Tapi nggak lama kemudian, mobil yang sama kelihatan lagi di jalan. Bedanya, platnya udah ganti jadi plat hitam, plat pribadi. Jadi, ini sebenarnya udah selesai apa belum sih masalahnya? Pada akhirnya, kita semua sadar, ini tuh bukan lagi cerita tentang sebuah mobil mewah, sama sekali bukan. Ini adalah cerminan dari sebuah isu yang jauh-jauh lebih besar. Soalnya gini, sekalipun mobilnya beneran dibalikin, kerusakannya udah terlanjur terjadi. Masalah utamanya itu ada di proses pengambilan keputusan di awal. Keputusan yang nunjukin adanya jarak, adanya keterputusan antara pemimpin dengan kondisi dan aspirasi rakyatnya. Dan kutipan ini benar-benar merangkum perasaan banyak orang. Pertanyaannya bukan lagi soal tindakan perbaikannya, tapi soal logika di awalnya. Dari sekian banyak hal, kok bisa kepikiran buat beli mobil kayak gini? Dan kita tutup pembahasan kali ini dengan sebuah pertanyaan buat direnungkan bareng-bareng. Pembelian mobil mungkin bisa dibatalkan, uangnya mungkin bisa kembali. Tapi, kepercayaan publik yang udah terkikis, wah, itu jauh lebih sulit buat diperbaiki. Ini adalah pertanyaan mendasar soal hubungan antara yang memimpin dan yang dipimpin.